Halo semuanya, kembali bersama saya Tommy Jaya di channel FYM Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 saham yang memiliki fundamental yang bagus, tetapi hingga pada saat video ini dibuat, tanggal 5 April tahun 2024, masih diapresiasi pasar di bawah nilai wajarnya. Salah satu fitur yang saya gunakan yakni bahwa dari 3 saham ini, semuanya diperdagangkan dengan nilai transaksi harian itu di atas 10 miliar rupiah, yang artinya likuiditas dari saham ini cukup baik, sehingga bagi kalian yang misalnya sehari masuk itu bisa 12 juta masih aman ya untuk masuk di dalam saham-saham berikut ini. Dan sekaligus menjawab karena apabila saya dianggap melakukan pom-pom pada indikator saham ini, tentu saja pom-pom ini tidak mengalami pergerakan harga sahamnya karena likuiditas dari saham ini cukup tinggi ya. Emiten yang pertama adalah Sahana Menara Nusantara dengan kode saham TWL American Oil milik SMN naik 2,56% secara year-on-year menjadi 30.588 menara dengan posisi 53% di Pulau Jawa dan sedangkan 47% di luar Pulau Jawa, dengan jumlah menyewa yang meningkat sebesar 0,59% menjadi 54.284 menyewa. Tenancy ratio dari SMN atau TWL ini sebesar 1,78 kali. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Tebik yang sebesar 1,84 kali, tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ML atau Midlapel yang sebesar 1,51 kali. Yang saya suka dari emiten menara telekomunikasi ini seperti TWL memiliki margin laba yang besar ya. Berikan margin laba operasional dari TWL dalam 10 tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 67,09% dan dalam 5 tahun terakhir itu sebesar 61,14%. Secara prospek sebenarnya Starlink bukanlah ancaman. Berbagai sumber mengatakan bahwa kecepatan internet dan tingkat reliabilitas melalui fiber optik itu masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan Starlink. Selain itu, harga dari Starlink itu lebih mahal ya, atau harga dari biaya langganan dari fiber optik itu jauh lebih murah atau terjangkau. Sedangkan yang menjadi unggulan Starlink yakni dapat menjangkau daerah dengan yang lebih luas tentu saja ya. Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan Starlink untuk menjangkau daerah-daerah 3T yakni terluar, tertinggal, dan terdepan. Dari sisi itu ya, pendapatan SMN pada 2023 setahun penuh itu tumbuh sebesar 6,38% secara year-on-year, dengan rincian pendapatan sewa 10,5 triliun rupiah dan jasa dan lainnya itu 1 triliun rupiah, dengan pelanggan terbesar dari PT Indosat yang sebesar 4,4 triliun, lalu disusul oleh XL Asiana dan Telkomsel yang masing-masing di urutan kedua dan ketiga. Meskipun beban pokok pendapatan mengalami kenaikan, tetapi laba bruto tetap mengalami kenaikan tipis sebesar 1,1%. Begitu pula dengan laba usaha yang mengalami kenaikan tipis 1,6%. Biaya keuangan yang naik signifikan membuat laba berjalan dari TWL ini turun sebesar 5,5% dari 3,49 triliun menjadi 3,3 triliun rupiah. Secara valuasi, saham TWL di harga Rp855 dihargai dengan rasio PE sebesar 13,41 kali. Angka ini yang paling murah bila dibandingkan dengan emiten dalam sub-industri yang sama yakni Tebik dengan rasio PE 27,01 kali dan ML sebesar 26,39 kali. Angka rasio 13,41 kali ini juga lebih rendah ya bila dibandingkan dengan rata-rata rasio PE TWL dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 16,67 kali. Selain berdasarkan rasio PE, saham TWL juga dihargai yang paling murah dibandingkan dengan Tebik dan ML berdasarkan cash to sales dan EBITDA-nya. Secara profitabilitas, margin laba usaha TWL memang di bawah dari Tebik, tetapi lebih baik dibandingkan ML. Sedangkan net profit margin merupakan yang terbaik ya dibandingkan dengan kedua emiten lainnya. Dari sisi efektivitas manajemen, return on asset dan return on equity dari TWL itu yang terbesar dibandingkan dengan keduanya. Untuk performa harga secara year to date, saham TWL yang paling terkoreksi ya, yakni sebesar 14,14% dibandingkan dengan Tebik
MACD dan ML. Harga wajar saham TWL bila menggunakan alat BI rasio dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar Rp1.063, yang artinya ada potensial upside sebesar 25%. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di Lama Stockbit, rata-rata target price sebesar Rp1.151, dan angka ini lebih besar ya dibandingkan dengan harga wajar yang tadi telah saya hitung. Dengan demikian, rating buy itu 24 analis dan 7 itu off serta 0 sell. Emiten yang kedua adalah Mayora Indah dengan kode saham MYOL. Dari segi kinerja, Mayora Indah menghasilkan ada pendapatan sebesar 2,6% secara year-on-year menjadi Rp31,48 triliun. Dengan demikian, penjualan lokal atau domestik itu sebesar 17,7 triliun dan pasar ekspor itu sebesar 13,7 triliun atau sebesar 43,5% dari total penjualan Mayora. Bahan baku dan pembungkus menyumbang kontribusi terbesar terhadap JOGS yakni sebesar 79%. JOGS Mayora sendiri itu mengalami penurunan sebesar Rp752 miliar menjadi Rp23,07 triliun dari yang sebelumnya Rp23,8 triliun, dan hal itu menghasilkan kenaikan laba bruto sebesar 22,9% menjadi Rp8,4 triliun. Iklan dan promosi menyumbang kontribusi terbesar terhadap beban penjualan sebesar 75%, dan beban usaha juga mengalami penurunan sekitar Rp300 miliar sehingga menghasilkan kenaikan laba usaha sebesar 76,6% menjadi hampir Rp4,3 triliun dari yang sebelumnya Rp2,4 triliun. Mayora mengalami selisih US 147 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami keuntungan atas selisih US. Namun, penghasilan bunga dalam bentuk deposito berjangka dan jasa giro dan penjualan aset tetap meningkat drastis, sehingga laba tahun berjalan dari Mayora ini meningkat sebesar 64,6% dari 1,97 triliun menjadi Rp3,24 triliun, menghasilkan earning per share dari Rp87 menjadi Rp143. Berdasarkan review kinerja tadi, dapat disimpulkan bahwa JOGS yang mempengaruhi margin laba dari Mayora. Dari gross profit margin Mayora berada di rentang 20 hingga 30% saja, sedangkan 79% dari JOGS tersebut berasal dari bahan baku dan kemasan. Pergerakan harga bahan baku sangat penting bagi Mayora karena sekitar 30%-nya itu dilakukan secara impor. Bahan baku yang paling banyak digunakan oleh Mayora yakni gandum, gula, dan kopi. Untuk harga gandum sendiri pada saat video ini dibuat diperdagangkan di harga $561 per basel, dan diproyeksikan pada laman Detik Economics itu harga gandum akan mengalami penurunan dalam 3 bulan dan 12 bulan ke depan yang masing-masing sebesar $534 per basel dan $592 per basel. Angka ini jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan tahun 2023, apalagi pada tahun 2022 ya. Dari margin laba Mayora yang mengalami perbaikan pada tahun 2023, dan ini dapat menjadi gambaran bahwa diproyeksikan JOGS dari Mayora dapat lebih ditekan pada tahun 2024 ini. Sentimen positif lainnya, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguntungkan Mayora karena seperti yang tadi kita lihat dari review kinerja Mayora bahwa sekitar di atas 40% penjualan Mayora itu dilakukan secara ekspor. Meskipun daya beli masyarakat Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 ini diproyeksikan melemah, tetapi seharusnya tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan dari Mayora. Seperti halnya tadi ya, bahwa sebenarnya penjualan domestik Mayora pada tahun 2023 itu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022. Di sisi lain, manajemen Mayora pada tahun 2024 menargetkan rasio biaya iklan dan promosi terhadap penjualan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Dan selain itu, manajemen dari Mayora menargetkan untuk pendapatan high single digit, yang artinya bila dihubungkan dengan koleksi harga wajar saham Mayora, kenaikan pendapatannya itu diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 7% pada tahun 2024 sekitar penuh. Maka pendapatan Mayora diproyeksikan menjadi sebesar Rp33,6 triliun, dan berdasarkan dua pertimbangan tadi ya, dapat meningkatkan margin laba bersih atau MIM dari Mayora itu sebesar 10,64% dari yang sebelumnya 10,31%. Jadi angka 10,64% ini merupakan proyeksi yang cukup konservatif dan merupakan
rata-rata net profit margin dari Mayora dalam 10 tahun terakhir. Maaf proyeksi laba bersih Mayora pada tahun 2024 tahun penuh berdasarkan angka NBM tadi diproyeksikan sebesar 3,57 triliun rupiah dengan penghasilan earning per share sebesar 159 rupiah. Perusahaan opsional real seperti Mayora layak dihargai dengan valuasi yang lebih premium. Melihat rata PE ratio dari saham Mayora dalam 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 29,5 kali dan 27,42 kali. Dibandingkan dengan harga pada saat video ini dibuat Rp2.420, rasio PE saham Mayora itu sebesar 16,94 kali. Dan apabila proyeksi earning per share tadi yang sebesar Rp159 dialihkan dengan rasio 20 kali saja, maka harga wajarnya itu untuk saham Mayora sebesar Rp3.150 dan angka BI rasio 20 kali itu pun sebenarnya masih jauh di bawah dari rata BI rasio Mayora 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang tadi ya. Dengan harga wajar di Rp1.350, maka dengan harga Rp2.420 masih ada potensial upside sebesar 31,8%. Dan kembali dibandingkan dengan konsensus analis di laman Stockbit, rata-rata target price untuk saham Mayora ini sebesar Rp3.165 dengan proyeksi pendapatan itu Rp33,6 triliun. Jadi angka ini sama ya dengan proyeksi saya tadi. Tetapi proyeksi earning per share-nya itu Rp145,79 yang artinya bahwa banyak analis yang memproyeksikan margin laba dari Mayora ini akan ledakan dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan margin laba pada tahun 2023. Dan dari 23 analis tersebut, 21 memberikan rating buy dan 2 sisanya memberikan rating hold. Dan untuk emiten yang ketiga adalah Telkom Indonesia dengan kode saham LAM. Dan untuk saham LAM ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sekitar seminggu yang lalu untuk update kinerja yang terbaru kuartal 4 tahun 2023 yang dapat dilihat di sini. Dan pada video ini saya akan menambahkan sedikit saja mengenai prospek dari saham Telkom untuk beberapa tahun ke depan. Di samping tadi ya bahwa Starlink sebenarnya bukanlah sebuah ancaman bagi industri telekomunikasi di Indonesia, dan sebagaimana tadi alasannya sudah telah diuraikan pada saham yang pertama. Sekitar 6 hari yang lalu di laman investor.id ada berita mengenai Telkom yang akan melakukan aksi operasi pada tahun ini, yakni akan menggabungkan semua aset pusat data satu entitas, yakni PT Telkom Data Ecosystem yang disingkat dengan TDE dengan merek dagang Neutra DC. Neutra DC sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan patungan antara Indosat dengan PT Aplikasi Nusa Lintas Alta, yakni BDX Data Center. Dan ini masuk akal ya, karena kita lihat aksi dari Telkom pada tahun lalu yang meminta persetujuan DPR untuk mengubah UUS bisnis menjadi perusahaan infrastruktur digital. Bisnis data center merupakan salah satu aspek bisnis infrastruktur digital. Perusahaan membangun dan mengoperasikan pusat data atau data center yang menyediakan fasilitas untuk perumahan, sistem penyimpanan dan peralatan jaringan. Penyedia juga menawarkan ruang daya pendinginan dan aman fisik untuk pelanggan infrastruktur teknologi yang memungkinkan mereka melakukan pengoperasian data center secara outsource sambil tetap dapat pemerintahan kendali atas hardware-nya. Telkom juga berencana melakukan ekspansi data center di luar negeri dan mereka sudah berkomunikasi dengan pihak Malaysia, Jepang, dan Filipina. Bahkan data center Telkom di bawah naungan Telin di Singapura sudah dikonsolidasikan Telkom Data Ecosystem atau TDE. Dan sebagai gambaran, kapasitas data center Telkom ini sudah mencapai 40 hingga 45 megawatt dengan tingkat utilisasi itu sebesar 70%. Dan Telkom berencana membangun data center lagi yang sebesar 50 megawatt. Kemudian dari laman investor.id, Macquarie Sekuritas memprediksi atau memproyeksikan kapasitas data center akan naik 5 hingga 6 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga akan membuat Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan kapasitas data center yang tertinggi. Sedangkan MNC Sekuritas juga memproyeksikan pemindahan data center akan meningkat menjadi 1.256 megawatt pada tahun 2031 dengan CAGR itu 33%. Menurut riset yang dilakukan oleh Macquarie, rata-rata perusahaan data center saat ini diperdagangkan dengan rasio EV to EBITDA di angka 14 hingga 15 kali ya dalam ruang lingkup global. Secara fundamental, Telkomsel sudah ditakuti lagi ya berada
dalam perluasan jangkauan jaringan seperti halnya yang masih dilakukan oleh dosen dan SL Axiata. Telkom mencanangkan peningkatan pelanggan sebesar 2,5 juta menjadi 156,8 juta pelanggan pada tahun 2023. ARPU itu tumbuh sebesar 7,5% secara year-on-year dari Rp48.200 menjadi Rp47.500. Namun di sisi lain, ARPU dari Telkomsel itu mengalami penurunan sebesar 4,2% ya secara kuartalan dari Rp48.600 pada kuartal 3 tahun 2023 menjadi Rp46.500 pada kuartal 4 tahun 2023. Dan sebagai perbandingan, Indosat dan SL Axiata itu ARPU-nya secara kuartalan mengalami kenaikan, dan mungkin ini salah satu penyebab mengapa harga saham Telkom akhir-akhir ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Bagi laba usaha dari Telkom pada tahun 2003 itu mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022. Tetapi angka ini masih di bawah rata margin laba usahanya dalam 10 tahun terakhir yang sebesar 31,5%. Untuk harga wajar saham Telkom yang sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya, saya menggunakan 3 metode. Dengan menggunakan rata-rata rasio pendapatan per saham, maka didapatkan harga wajar Telkom itu sebesar Rp4.030, dan bila menggunakan metode discount cash flow atau DCF, didapatkan harga wajar saham Telkom itu sebesar Rp3.920. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil riset dari MNC Sekuritas. Untuk harga wajar Telkom itu sebesar Rp4.650, riset oleh Macquarie Sekuritas itu sebesar Rp4.600. Dan bila dibandingkan lagi dengan konsensus analis di laman Stockbit, maka rata-rata target price itu sebesar Rp4.438. Masih banyak 36 analis pemberian rating buy untuk saham Telkom, dan sisanya itu off ya, sebanyak 3 analis. Ia pembahasan saya mengenai 3 saham yang memiliki fundamental yang bagus tetapi masih diapresiasi oleh pasar lebih murah dibandingkan dengan harga wajarnya, atau yang disebut dengan istilah undervalue. Semoga insight dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.